Jaka Tingkir dan Restu Kanjeng Sunan Kalijogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika politik pemerintahan Tanah Jawa bergerak begitu cepat. Sepeninggal Sultan Trenggono yang gugur di Panarukan, kejayaan Demak memudar. Krisis politik mendera Kesultanan Islam pertama ini. Suksesi kepemimpinan tidak berjalan dengan mulus. Tahta kerajaan berpindah ke Demak Jipang di bawah kepemimpinan Aryo Penangsang. Selanjutnya ke Pajang dengan penerusnya Mas Karebet atau Jaka Tingkir. Nah, kita akan masuk pada fase ini. 1549. Berdirinya Kerajaan Pajang dan mengenal siapa tokoh legendaris Jaka Tingkir. Simak selengkapnya setelah Anda menekan subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Kita akan bahas Jaka Tingkir dan bagaimana Kerajaan Pajang berdiri. Untuk lebih jelasnya kita lihat bahkan silsilah berikut ini. Ya, bermula dari Demak, kerajaan besar yang didirikan oleh Raden Patah atau Panembahan Jinbun, putra Brawijaya, raja terakhir Majapahit, 1478 sampai dengan 1518. Dalam beberapa video di channel ini, kita sudah membahas siapa sosok sebenarnya Brawijaya. Anda bisa telusuri jika berminat. Sekilas saja admin sampaikan di sini. Pendapat umum menyatakan bahwa Brawijaya adalah Bri Kertabumi, seperti yang termuat dalam Candra Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi. Bri adalah sebutan untuk penguasa. Bri Kertabumi adalah penguasa di Kertabumi, satu wilayah kemandalan Majapahit. Brawijaya seperti termaktub dalam silsilah resmi Ratu Kalinyamat adalah Dyah Kertawijaya, sedangkan Bri Kertabumi yang termuat dalam Sengkalan Sirna Ilang Kertaneng Bumi tidak lain adalah Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang pada masa mudanya menjadi penguasa Bri di Kertabumi, raja simbolik Wilwatikpura yang berkedudukan di Daha karena roda pemerintahan dikendalikan oleh Pati Udara. Pemerhati sekalian bisa saja berbeda pendapat dengan admin, menganut alur sejarah yang umum, atau bisa juga menyebut raja terakhir Majapahit adalah Brawijaya begitu saja, tanpa identifikasi lebih detail lagi. Monggo, silahkan. Kita kembali pada Kerajaan Demak. Raden Patah memiliki 5 putra, Patiunus, Pangeran Surowiyoto atau Raden Kingkit, Sultan Trenggono, Raden Kanduruan, dan Raden Pamekas. Setelah Raden Patah mangkat, raja berikutnya adalah Patiunus 1518 hingga 1521. Keberanian dan kegagahan Patiunus tercatat dalam tinta sejarah sehingga dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor karena menyeberang Laut Jawa menuju Malaka, melakukan konfrontasi dengan Portugis. Pangeran Sabrang Lor gugur di Malaka. Sepeninggal Pangeran Sabrang Lor 1521, terjadi perebutan tahta antara putra mahkota Pangeran Surowiyoto dan Raden Trenggono. Putra sulung Raden Trenggono yakni Raden Mukmin atau Sunan Prawoto mengirim utusan bernama Surayata untuk memerangi Pangeran Surowiyoto, dan sejak itu Pangeran Surowiyoto dikenal sebagai Pangeran Sekar Sedo ing Lepen, yang artinya bunga gugur di tepi sungai. Raden Trenggono pun naik tahta. Sultan Trenggono memiliki 4 anak, yakni Sunan Prawoto, Ratu Kalinyamat, Pangeran Timur, dan Ratu Mas Cempaka. Nah, dari sinilah nama Jaka Tingkir ada dalam lingkar pemerintahan Kerajaan Demak. Jaka Tingkir adalah suami dari Ratu Mas Cempaka.
menantu Sultan Trenggono. Sikro milir sang ketek si nanggo pacul. Jaka Tingkir kecil bernama Raden Mas Karebet karena saat ia lahir sang ayah, Ki Ageng Pengging, menggelar pertunjukan wayang beber yang dalangnya Ki Ageng Tingkir. Saat pertunjukan wayang itu, terdengar suara yang karembet, tertiup angin dan jadilah sang bayi dinamai Mas Karebet. Dikisahkan Adipati Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging I berkuasa di wilayah Pengging memiliki dua orang putra, yakni Kebo Kanigoro dan Kebo Kenanga. Keduanya mempunyai jalan hidup yang berbeda. Kebo Kanigoro suka bertapa, sementara Kebo Kenongo lebih suka berguru kepada Syekh Sidi Jenar bersama Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang. 2 tahun sudah Kebo Kenanga atau yang lebih dikenal dengan Ki Ageng Pengging II tidak menghadap Sultan Patah di Kesultanan Demak Bintoro. Mendengar berita itu, Sultan Patah memerintahkan kepada Ki Ageng Wanapala untuk mempertanyakan ke Pengging apakah benar kalau Kebo Kenongo berniat membangkang dari Demak. Setiba di Pengging, Ki Gede Wanapala tidak hanya ditemui oleh Kebo Kenongo, namun pula oleh Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang. Karena terbukti Kebo Kenongo berniat membangkang dari Kesultanan Demak, Sultan Patah memerintahkan kepada Sunan Kudus untuk memberi hukuman kepada Kebo Kenongo. 40 hari sepeninggal Kebo Kenongo, Nyi Ageng Pengging meninggal dunia. Dan sepeninggal Nyi Ageng Pengging, Mas Karebet diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Karena tinggal di desa Tingkir, Mas Karebet dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Raden Mas Karebet atau Jaka Tingkir terus bertumbuh dewasa. Ia pun ingin meninggalkan desa Tingkir, menggali ilmu lahir maupun ilmu batin. Nyai Ageng Tingkir merestui. Berbekal restu itu, Jaka Tingkir pergi ke arah timur, yakni ke arah wilayah Selo. Di desa Selo, Jaka Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo. Setelah bekal keilmuan dirasa cukup, Ki Ageng Selo menyarankan kepada Jaka Tingkir untuk mengabdi pada Kesultanan Demak Bintoro. Singkat cerita, pada suatu hari Kesultanan Demak tengah menerima pendaftaran tamtama baru. Di antara calon tamtama itu muncullah seorang lelaki jumawa dari Tlatah Kedu, seorang calon tamtama yang selalu menyombongkan diri dan menyatakan tidak mempan dengan segala jenis senjata. Ia bernama Dadung Awu. Karena kejumawaan Dadung Awu itu, Jaka Tingkir ingin menjajal kesaktiannya. Dan sekali tusukan, keris dari Jaka Tingkir membuat Dadung Awu tak berdaya. Dan peristiwa terbunuhnya Dadung Awu di tangan Jaka Tingkir ini membuat murka Sultan Trenggono. Karenanya Sultan Trenggono mengusir Jaka Tingkir dari Kesultanan Demak. Jaka Tingkir pergi berjalan ke arah selatan hingga sampai di wilayah Jati Tengah. Jaka Tingkir bertemu dengan Ki Ageng Butuh. Selama beberapa hari Jaka Tingkir tinggal di rumah Ki Ageng Butuh. Ia disarankan untuk berziarah di makam ayahnya, yakni Ki Ageng Pengging. Dari makam ayahnya, Jaka Tingkir mendapatkan petunjuk agar berjalan ke arah tenggara, yakni ke desa Getas Aji. Dari desa itulah Jaka Tingkir mendapatkan petunjuk dari Ki Buyut Banyu Biru. Oleh Ki Buyut Banyu Biru, Jaka Tingkir dipersaudarakan dengan Mas Monca dan diminta mengabdi kembali ke Kesultanan Demak. Dalam kepergiannya ke Kesultanan Demak, Jaka Tingkir disertai Mas Monca dan kedua putra Ki Buyut Banyu Biru, yakni Jaka Wila dan Wuragil. Bersama mereka, Jaka Tingkir menyusuri sungai dengan Getek. Getek terus melaju ke Kedung Srengenge. Di kedung itu, Jaka Tingkir dihadang pasukan buaya sebanyak 200 ekor. Pertarungan antara Jaka Tingkir beserta 3 kawannya melawan pasukan buaya tidak dapat terhindarkan lagi. Namun berkat kesaktiannya, Jaka Tingkir dapat menaklukkan pasukan buaya tersebut. Akhirnya 40 buaya yang kalah perang mengantarkan Jaka Tingkir beserta ketiga kawannya
ke daratan. Perjalanan demi perjalanan dilalui Jaka Tingkir, dan di dalam hutan, Jaka Tingkir mencari kebun danu, kemudian memasukkan tanah berisi jampi-jampi yang diberikan oleh Ki Buyut Banyu Biru. Seketika kebun danu mengamuk, menggila, bergerak, berjalan ke Pesanggerahan Prawoto. Pesanggerahan Prawoto seketika menjadi porak-poranda. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya pun lari tunggang langgang. Para prajurit dikerahkan untuk mengatasi kekacauan ini. Banyak orang menjadi korban. Kemudian Jaka Tingkir mengambil tindakan, membunuh Kerbon Danu hanya dengan satu pukulan. Dan berkat jasanya tersebut, Jaka Tingkir kembali diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai kepala tamtama. Dan kelak kemudian Jaka Tingkir dinikahkan dengan salah satu putri Sultan Trenggono, Ratu Mas Cempaka. Selain dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, Jaka Tingkir diangkat Sultan Trenggono sebagai adipati di Pajang. Lambat laun Kadipaten Pajang yang terletak di sebelah timur Pengging menguasai beberapa wilayah antara lain Kedu, Begelen, dan Banyumas. Kita kembali pada bahagian silsilah berikut ini. Sepeninggal Sultan Trenggono di Panarukan, Situbondo, Demak mengalami krisis kepemimpinan yang berlarut. Raden Mukmin menggantikan sebagai raja keempat bergelar Sunan Prawoto. Ibu kota kerajaan Demak dipindahkan ke Prawoto. Demak pada periode ini dikenal dengan sebutan Demak Prawoto 1546 sampai dengan 1549. Pada tahun 1549, Aryo Penangsang putra Raden Kikin atau Pangeran Sekar Sidolepen mengirim utusan bernama Rangkut untuk memerangi Sunan Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober. Setelah Sunan Prawoto, Arya Penangsang putra Pangeran Sekar Sidolepen menjadi penguasa Demak sebagai Sultan Demak kelima. Ibu kota kerajaan Demak dipindahkan ke Jipang. Pada periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang 1549 sampai dengan 1554. Di lain pihak, pasca Sultan Trenggono sebenarnya belum ada yang mendapat dukungan penuh dari para ulama ketika itu. Jaka Tingkir mengumumkan diri sebagai penguasa Demak di Pajang. Selain memiliki kecakapan, Jaka Tingkir juga mewarisi darah Majapahit sebagaimana pendiri Demak, yaitu Raden Patah. Dalam musyawarah penentuan penerus tahta Demak sepeninggal Sultan Trenggono pun, Dewan Ulama terpecah menjadi dua kubu. Kubu Sunan Kudus di pihak Aryo Penangsang dan kubu Sunan Kalijogo di pihak Joko Tingkir. Drama politik kekuasaan terus bergulir. Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto, mendesak Joko Tingkir untuk memerangi Aryo Penangsang, penguasa Demak Jipang. Maka diadakanlah sayembara. Barang siapa dapat memadamkan Aryo Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentau sebagai hadiah. Sayembara diikuti oleh kedua cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu Ki Jurumartani berhasil memadamkan Aryo Penangsang setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Aryo Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendarai kuda jantan Gagak Rimang. Setelah peristiwa tersebut, pusat kerajaan Demak Jipang dipindah ke Pajang dengan Jaka Tingkir atau Sultan Nadiwijaya sebagai raja pertamanya. Demak kemudian dijadikan kadipaten bawahan dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas.
Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.